Halo HFS Mania, kembali lagi di HFS yang selalu memberikan cerita menarik untuk kalian. Sebelum mulai, yuk bantu support HFS dengan klik tombol like, share, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya untuk kalian. Di balik tirai kebahagiaan yang sempurna, tersembunyi retakan yang tak terlihat. Sebuah kisah tentang kepercayaan yang hancur dan rahasia yang terkubur. Alina dengan penuh cinta memulai rutinitas paginya. Setiap gerakan adalah simfoni pengabdian, membangun fondasi rumah tangga impian. Aroma kopi memenuhi udara, janji akan hari yang baru. Namun di balik kesempurnaan itu, sebuah bayangan mulai merayap. Saat menyetrika, jari-jarinya menyentuh sesuatu di saku jas Bram. Sebuah struk makan malam bertanggal kemarin malam. Bersamaan dengan itu, aroma parfum mas wanita yang asing namun tajam menusuk indranya. Sebuah kejanggalan yang tak bisa diabaikan. Bram mengaku lembur rapat direksi. Kini kebohongan itu terasa begitu nyata, menusuk hati Alina. Di meja makan, ketegangan terasa mencekik. Alina mencoba mencari kebenaran, namun Bram memilih jalan lain. Bram meledak marah, membalikkan meja secara verbal, menuduh Alina paranoid, tidak tahu terima kasih atas kerja kerasnya. Hancur, Alina mundur ke kamar mandi. Di cermin, ia melihat pantulan dirinya yang rapuh. Air mata mengalir deras. Dengan tangan gemetar, ia menelepon kantor Bram. Jawaban dingin dari resepsionis mengkonfirmasi ketakutannya. Pak Bram sudah cuti setengah hari kemarin. Dunia Alina runtuh. Ia terduduk lemas di lantai dapur yang dingin. Pondasi rumah tangganya retak. Kepercayaan hancur. Alina mulai mencatat setiap detail kecil di buku hariannya. Buku harian itu menjadi satu-satunya pegangan kewarasannya. Tempat ia menyimpan setiap kecurigaan dan pertanyaan yang tak terjawab. Di tengah kekacauan itu, Karina, sahabat masa kecil Alina, muncul kembali. Sebuah kehadiran yang membawa angin baru, namun juga misteri. Karina menunjukkan perhatian berlebihan pada Bram, namun dengan cara yang halus dan manipulatif, sulit untuk ditangkap. Alina merasa tidak nyaman dengan kehadiran Karina, namun tidak bisa menjelaskan alasannya. Sebuah firasat buruk menghantuinya. Suatu hari, Alina secara tidak sengaja menemukan petunjuk tentang masa lalu Karina dan keluarga Bram. Sebuah kotak tua yang tersembunyi. Di dalamnya, surat-surat lama dan foto-foto usang mengungkap rahasia adopsi anak yang melibatkan orang tua mereka. Terungkap bahwa Karina memiliki dendam terhadap keluarga Bram. Dendam masa lalu yang kini menjadi motif balas dendam. Karina mendekati Bram bukan karena cinta, melainkan untuk menghancurkan Alina dan keluarga Bram secara perlahan. Alina menggunakan catatan di buku hariannya dan intuisinya untuk mengumpulkan bukti. Setiap potongan teka-teki mulai menyatu. Malam yang menentukan tiba. Konfrontasi antara Alina, Bram, dan Karina. Semua kebohongan dan manipulasi Bram terbongkar. Alina menunjukkan bakti-bakti yang tak terbantahkan. Bram terdiam, tak bisa lagi menyangkal kebohongannya. Karina, yang selama ini menyembunyikan niatnya, kini menunjukkan wajah aslinya. Senyum liciknya menghilang, digantikan oleh kemarahan. Ibu mertua, Bu Ratna, yang selama ini tahu rahasia, akhirnya terpaksa mengakui kebenaran demi nama baik keluarga yang sudah hancur. Pernikahan Alina dan Bram hancur di atas pondasi kebohongan selama 5 tahun. Sebuah akhir yang pahit bagi sebuah awal yang indah. Alina menghadapi kenyataan pahit tentang suaminya dan sahabatnya. Luka yang dalam, namun juga awal dari sebuah pembebasan. Ia menemukan kekuatan untuk bangkit dari kehancuran. Sebuah babak baru dalam hidupnya, penuh harapan dan kemandirian. Kisah ini adalah pengingat bahwa kebenaran seberapapun menyakitkan
akan selalu menemukan jalannya. Dan dari abu kehancuran, kekuatan baru akan lahir. Bagaimana kelanjutannya? Jangan lewatkan episode selanjutnya. Yang pahit bagi sebuah awal yang indah, Alina menghadapi kenyataan pahit tentang suaminya dan sahabatnya. Luka yang dalam, namun juga awal dari sebuah pembebasan. Ia menemukan kekuatan untuk bangkit dari kehancuran, sebuah babak baru dalam hidupnya, penuh harapan dan kemandirian. Kisah ini adalah pengingat bahwa kebenaran, seberapapun menyakitkan, akan selalu menemukan jalannya. Dan dari abu kehancuran, kekuatan baru akan lahir. Bagaimana kelanjutannya? Dalam setiap pernikahan, ada janji akan cinta, kesetiaan, dan kebersamaan abadi. Namun, di balik tirai kebahagiaan, terkadang tersembunyi benih keraguan yang perlahan tumbuh. Alina, dengan pengabdian penuh, selalu memastikan setiap detail sempurna untuk suaminya. Bram, pagi yang tenang itu pecah saat ia menemukan sesuatu di saku jas Bram. Struk makan malam romantis untuk 2 orang, bertanggal kemarin malam. Padahal Bram mengaku lembur rapat direksi. Sebuah kebohongan yang mulai terkuak di meja makan. Ketegangan mulai terasa. Alina mencoba mengkonfrontasi dengan hati-hati. Namun Bram justru meledak marah, membalikkan meja secara verbal. Ia menyebut Alina istri paranoid yang tidak tahu terima kasih atas kerja kerasnya. Alina menangis di kamar mandi, menatap pantulan dirinya yang hancur di cermin. Dengan tangan gemetar, ia menelepon resepsionis kantor Bram. Jawaban dingin itu menghantamnya. Pak Bram sudah cuti setengah hari kemarin. Pondasi rumah tangganya retak, kepercayaannya hancur berkeping-keping. Beberapa hari kemudian, suasana arisan keluarga besar di taman belakang rumah mertua. Tiba-tiba, sebuah sedan hitam mewah masuk menarik perhatian semua orang. Dari dalamnya, Karina muncul, wanita anggun bergaun merah darah. Bram memperkenalkannya dengan gugup sebagai rekan bisnis strategis baru. Kamera fokus pada Bu Ratna, ibu mertua Alina, yang menjatuhkan sendok tehnya. Tatapan mata Bram tidak bisa lepas dari Karina. Bukan tatapan rekan kerja, melainkan tatapan posesif penuh dosa yang membuat Alina semakin curiga. Alina tak sengaja masuk ke ruang baca untuk mengambil tasnya. Dari celah pintu, ia melihat Karina merapikan dasi Bram dengan intim. Lalu Karina membisikkan kalimat yang akan menghantui Alina selamanya. Rahasia 5 tahun lalu aman kan? Istrimu tidak perlu tahu apa yang kita kubur. Kata-kata itu bergema di benaknya, membuka kotak Pandora rahasia keluarga. Alina mulai mencari petunjuk, mengandalkan intuisinya dan catatan di buku hariannya. Terungkap bahwa Karina memiliki dendam terhadap keluarga Bram terkait rahasia adopsi anak yang melibatkan orang tua mereka. Karina mendekati Bram bukan karena cinta, melainkan untuk menghancurkan Alina dan keluarga Bram secara perlahan, membalaskan dendam masa lalu. Alina mengumpulkan semua bukti, siap untuk konfrontasi terakhir. Di ruang tamu yang tegang, Alina, Bram, dan Karina berhadapan. Semua kebohongan dan manipulasi Bram terbongkar satu persatu. Ibu mertua, Bu Ratna, yang selama ini tahu rahasia, akhirnya angkat bicara. Demi nama baik keluarga yang sudah hancur, ia terpaksa mengakui kebenaran. Pernikahan Alina dan Bram hancur di atas pondasi kebohongan. Selama 5 tahun, Alina menghadapi kenyataan pahit tentang suaminya dan sahabatnya. Namun, dari kehancuran itu, ia menemukan kekuatan untuk bangkit, memulai hidup baru, lebih kuat dan lebih bijaksana dari sebelumnya. Gimana kelanjutan ceritanya? Jangan lewatkan episode selanjutnya. Alina, Bram, dan Karina berhadapan. Semua kebohongan dan manipulasi Bram terbongkar satu persatu. Ibu mertua,
Bu Ratna yang selama ini tahu rahasia, akhirnya angkat bicara. Demi nama baik keluarga yang sudah hancur, ia terpaksa mengakui kebenaran. Pernikahan Alina dan Bram hancur di atas pondasi kebohongan. Selama 5 tahun, Alina menghadapi kenyataan pahit tentang suaminya dan sahabatnya. Namun, dari kehancuran itu, ia menemukan kekuatan untuk bangkit, memulai hidup baru, lebih kuat dan lebih bijaksana dari sebelumnya. Gimana kelanjutan ceritanya? Setting berpindah ke malam badai di mana Alina didorong rasa curiga yang tak terbendung mengaduk-aduk gudang. Ia menemukan iPad lama Bram yang layarnya retak namun masih terhubung ke iCloud keluarga. Ketegangan terbangun saat Alina mencoba menebak passcode berkali-kali hingga akhirnya terbuka dengan tanggal lahir anak mereka yang meninggal dalam kandungan dulu. Di dalam folder terhapus baru-baru ini, Alina tidak menemukan foto wanita telanjang, melainkan tangkapan layar chat dengan kontak bernama konsultan pajak. Isinya jauh lebih mengerikan daripada perselingkuhan fisik. Sebuah diskusi dingin tentang memalsukan dokumen adopsi dan kalimat yang menghancurkan jiwa Alina. Istrimu terlalu polos dan naif. Kapan kita beritahu dia kalau anak yang kita adopsi nanti sebenarnya adalah anak biologisku denganmu? Membuat Alina menyadari bahwa pengkhianatan ini sudah direncanakan bertahun-tahun, bahkan melibatkan Osa Luciul, calon anak mereka. Mari kita putar lambat dan bedah malam mengerikan itu detik demi detik. Pukul 2 dini hari, angin malam menghantam kaca jendela kamar utama. Di atas ranjang yang empuk, Bram tertidur pulas. Napasnya teratur, tenang, seolah ia adalah pria paling tak berdosa di dunia. Namun di sebelahnya, Alina terjaga. Matanya menatap lenggit-lenggit kamar dengan nanar. Rasa curiga itu kini bukan lagi benih. Ia telah tumbuh menjadi akar berduri yang melilit paru-parunya. Alina tidak bisa bernapas di ruangan yang sama dengan suaminya. Dengan langkah tanpa suara, Alina turun dari ranjang. Kakinya yang telanjang menyentuh lantai kayu yang dingin. Ia berjalan menyusuri lorong rumah yang gelap menuju satu-satunya ruangan yang jarang disentuh, gudang bawah tangga. Di dalam sana, udaranya pengap, bau debu dan kardus tua menyeruak. Berbekal cahaya redup dari senter ponselnya, Alina mulai mencari. Tangannya membongkar tumpukan berkas asuransi, album foto lama, hingga ia menemukan sebuah kotak sepatu berdebu. Di dalam kotak itu tergeletak sebuah iPad lama milik Bram. Layarnya retak melintang, seperti cermin yang pecah. iPad yang kata Bram sudah mati dan rusak setahun yang lalu. Alina menekan tombol power. Logo Apple itu menyala terang, menyilaukan mata Alina di tengah kegelapan gudang. Baterainya tinggal 12%. Waktu adalah segalanya. Layar meminta passcode 6 angka. Tangan Alina gemetar di atas layar kaca yang retak itu. Ia mencoba kombinasi pertama, tanggal pernikahan mereka. Ia mencoba kombinasi kedua, tanggal lahir Bram. Layar iPad menampilkan peringatan. Coba lagi dalam 1 menit. Alina terduduk di lantai gudang. Keringat dingin sebesar biji jagung menetes di pelipisnya. Dadanya naik turun. Ia mencoba berpikir seperti suaminya. Bram adalah pria yang sentimental sekaligus manipulatif. Angka apa yang tidak akan pernah Alina coba buka karena terlalu menyakitkan? Angka apa yang selalu dihindari Alina seumur hidupnya? Air mata Alina menetes. Tangannya yang bergetar hebat perlahan terangkat kembali. Ia mengetikkan 6 angka, tanggal, bulan, dan tahun, di mana dokter menyatakan bahwa janin dalam kandungannya tidak lagi memiliki detak jantung. Tanggal kematian anak pertama mereka. Klik, layar bergeser terbuka. Gembok itu tak lagi terkunci. Hati Alina hancur lebur detik itu juga. Fakta bahwa suaminya menggunakan hari paling traumatis dalam hidup mereka sebagai kata sandi
untuk menyembunyikan kebusukan adalah sebuah kekejaman yang tak termaafkan. Waktu terus berjalan, baterai sisa 9%. Alina segera membuka aplikasi WhatsApp. Kosong, bersih. Ia membuka galeri foto. Hanya ada foto-foto pekerjaan dan pemandangan. Bram sangat rapi. Ia adalah pemain profesional yang tahu cara menyapu jejaknya. Tapi tidak ada penjahat yang sempurna. Alina menggulir layar galeri ke bagian paling bawah. Jari telunjuknya berhenti pada sebuah folder bertuliskan recently deleted atau terhapus baru-baru ini. Folder itu dilindungi oleh Face It. Namun karena iPad ini masih menggunakan setelan keluarga lama, passcode angka tadi masih bisa digunakan. Alina membukanya. Di sana terdapat puluhan tangkapan layar atau screenshot, bukan foto wanita tanpa busana, bukan foto check-in hotel, melainkan screenshot percakapan teks. Nama kontaknya disimpan dengan rapi. Konsultan pajak. Alina memperbesar gambar tersebut. Matanya menyusuri baris demi baris teks di layar. Tulisan itu bercahaya biru, memantul di wajah Alina yang perlahan kehilangan rona merahnya. Isi pesan itu membalikkan dunia Alina 180 derajat. Itu bukan percakapan mesum, itu adalah diskusi bisnis tentang sebuah nyawa. Alina membaca pesan dari Bram. Pihak panti asuhan sudah setuju. Dokumen adopsi palsunya akan keluar minggu depan. Lalu balasan dari konsultan pajak yang dari gaya bahasanya Alina tahu persis itu adalah ketikan Karina. Bagus sayang, istrimu terlalu polos dan naif. Ia menangis terharu saat kau usulkan adopsi. Kapan kita beritahu dia kalau anak yang kita adopsi nanti sebenarnya adalah anak biologisku denganmu. Baterai iPad itu habis. Layarnya mati, menjadi hitam legam, gelap, segelap dunia Alina saat ini. iPad itu terlepas dari genggaman Alina, jatuh membentur lantai. Suaranya tenggelam oleh gelegar petir yang menyambar. Alina meremas dadanya yang terasa seperti dihantam godam besi. Ia mencoba menghirup udara, tapi paru-parunya menolak bekerja. Ia menangis tanpa suara, mulutnya menganga. Namun tak ada jeritan yang keluar. Rasa sakit ini terlalu besar untuk ditampung oleh tangisan manusia. Semuanya masuk akal. Sekarang, mengapa Bram tiba-tiba mengusulkan adopsi sebulan yang lalu? Mengapa Bram sangat antusias memilih bayi spesifik dari panti asuhan itu? Bayi itu bukan anak yatim piatu. Bayi itu adalah darah daging Bram dan Karina. Mereka tidak hanya merampas suaminya, mereka merampas rahimnya. Mereka merampas proses berdukanya. Mereka menjadikan Alina, istri sah ini, sebagai babysitter gratis tanpa bayaran untuk merawat anak hasil perselingkuhan mereka. Di lantai gudang yang dingin itu, air mata Alina berhenti menetes. Gemetar di tangannya perlahan menghilang. Ketika seorang wanita kehilangan segala hal yang ia percayai, ia tidak punya alasan lagi untuk takut. Kegelapan di gudang itu kini berpindah masuk ke dalam mata Alina. Ia memungut iPad tersebut, menyembunyikannya kembali. Ia berdiri, merapikan bajunya. Alina yang turun ke gudang ini sebagai seekor domba yang terluka, kini berjalan naik tangga sebagai seekor serigala yang siap main kabik-kabik mangsanya. Permainan baru saja dimulai. Bram dan Alina memastikan dirinya yang akan menulis aturan mainnya. Di lantai gudang yang dingin itu, air mata Alina berhenti menetes. Gemetar di tangannya perlahan menghilang. Ketika seorang wanita kehilangan segala hal yang ia percayai, ia tidak punya alasan lagi untuk takut. Kegelapan di gudang itu kini berpindah masuk ke dalam mata Alina. Ia memungut iPad tersebut, menyembunyikannya kembali. Ia berdiri, merapikan bajunya. Alina yang turun ke gudang ini sebagai seekor domba yang terluka, kini berjalan naik tangga sebagai seekor serigala yang siap main kabik-kabik mangsanya.
permainan baru saja dimulai, Bram dan Alina memastikan dirinya yang akan menulis aturan mainnya. Di sebuah restoran mewah dengan dinding kaca yang memamerkan kota, dua wanita bertemu. Alina dan Karina duduk berhadapan, menciptakan suasana yang elegan namun penuh ketegangan. Alina dengan senyum manis yang menyimpan 1000 rahasia mengundang Karina untuk makan siang. Karina membalas, senyumnya arogan, menerima undangan itu dengan rasa puas diri. Makan siang ini bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan medan perang kata-kata. Setiap kalimat yang terucap penuh sindiran tajam, tersembunyi di balik kesopanan. Alina mendengarkan. Setiap kata Karina menusuk, namun ia tetap tenang. Karina memulai dongengnya tentang seorang teman yang bodoh yang suaminya direbut. Matanya menatap lurus ke mata Alina, seolah ingin melihat reaksinya. Setiap kata yang diucapkannya bagai racun yang perlahan meresap. Alina berusaha keras menahan diri, emosinya bergejolak di dalam. Ia menahan keinginan untuk menyiramkan air ke wajah Karina, menjaga martabatnya. Karina melanjutkan ceritanya dengan detail yang menyakitkan, seolah menikmati penderitaan Alina. Setiap kata adalah panah yang dilepaskan, tepat mengenai sasaran. Ia merasakan amarah membara, namun tetap menyimpannya rapat-rapat. Karina mengangkat gelas wine-nya, mengakhiri dongengnya dengan sebuah bersulang. Saat ia mengangkatnya, lengan bajunya sedikit tersingkap. Sebuah detail kecil yang mengubah segalanya. Sebuah gelang emas putih berbandul inisial A dan B terlihat jelas di pergelangan tangannya. Gelang itu milik Alina yang hilang misterius dari laci kamarnya seminggu lalu. Alina melihat gelang itu, senyumnya yang palsu berubah menjadi getir. Pengkhianatan itu kini nyata, tak terbantahkan, terpampang di depan matanya. Tangannya meremas serbet di bawah meja, bukan lagi karena emosi, tapi tekad. Pikirannya mulai menyusun rencana, sebuah balas dendam yang dingin dan terencana. Makan siang itu berakhir dengan senyuman palsu yang masih terpasang di wajah mereka. Alina pamit, tatapannya penuh makna, meninggalkan Karina dengan rasa puas diri yang semu. Close-up pada wajah Alina kini menunjukkan tekad kuat. Api balas dendam telah menyala. Ini bukan akhir, melainkan awal dari sebuah permainan yang jauh lebih berbahaya. Karina masih tersenyum, tidak menyadari badai yang akan datang. Alina telah menemukan bukti dan kini ia akan membalasnya. Setiap langkah Alina kini dipenuhi dengan tujuan. Setiap napas adalah persiapan. Rencana balas dendamnya baru saja dimulai dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Makan siang yang tegang itu hanyalah pembuka dari drama yang lebih besar. Dua wanita, satu pengkhianatan, dan satu rencana balas dendam yang akan mengubah segalanya. Setiap langkah Alina kini dipenuhi dengan tujuan. Setiap napas adalah persiapan. Rencana balas dendamnya baru saja dimulai dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Makan siang yang tegang itu hanyalah pembuka dari drama yang lebih besar. Dua wanita, satu pengkhianatan, dan satu rencana balas dendam yang akan mengubah segalanya. Malam ini, di ballroom megah ini, sebuah kisah cinta yang sempurna akan terungkap. Namun, di balik kemewahan, tersimpan rahasia kelam yang siap meledak. Alina, sang nyonya rumah, tampil memukau. Gaunnya berkilauan, senyumnya menawan, menyembunyikan badai yang akan datang. Di sampingnya, Bram, suaminya, tampak bangga. Mereka adalah pasangan ideal, simbol kesuksesan dan kebahagiaan yang semu. Ini adalah pesta ulang tahun pernikahan mereka, perayaan cinta yang seharusnya abadi. Para tamu elit berkumpul menyaksikan kemegahan ini. Alina melangkah ke podium, sorotan lampu mengikutinya. Dengan anggun, ia bersiap mempersembahkan sesuatu yang istimewa. Sebuah video perjalanan cinta mereka
Katanya, semua mata tertuju pada layar besar, menanti kisah romantis yang akan diputar. Musik romantis mulai mengalun, memenuhi ruangan. Foto-foto kebersamaan mereka di masa lalu muncul, memancarkan kebahagiaan. Senyum tipis tersungging di bibir Alina, namun matanya menyimpan kilatan yang tak terbaca. Ini bukan sekadar perayaan. Tiba-tiba, melodi romantis itu terhenti. Layar berkedip, statis mengerikan, menggantikan gambar-gambar indah. Keheningan mencekam menyelimuti ballroom. Para tamu saling pandang, bingung dengan perubahan mendadak ini. Lalu muncullah foto pertama. Bram dan Karina berciuman di dalam mobil. Sebuah pengkhianatan yang tak terduga. Satu persatu, bukti-bukti pengkhianatan terkuak. Foto-foto check-in hotel, pertemuan rahasia, semua terpampang nyata. Puncaknya, sebuah foto whisky. Kandungan Karina, kebenaran yang menghancurkan, diungkap di depan ratusan mata. Seluruh tamu terdiam, syok. Bisikan-bisikan mulai terdengar, namun segera teredam oleh ketidakpercayaan. Bram terpaku di tempatnya. Wajahnya memerah padam. Malu, marah, dan panik bercampur aduk dalam ekspresinya. Reputasinya hancur seketika. Dunia yang ia bangun runtuh dalam hitungan detik. Ia kehilangan kendali. Dalam kepanikan yang membutakan, Bram melangkah maju. Kemarahan menguasai dirinya menutupi akal sehat. Di atas panggung, di depan ratusan mata, ia menampar Alina dengan keras. Suara tamparan itu memecah keheningan. Alina terjatuh, gaunnya sedikit berantakan. Namun, ia tidak mengeluarkan suara, tidak ada air mata. Ratusan mata dan kamera ponsel merekam setiap detik tindakan fatal ini. Saksi bisu dari kebrutalan yang tak termaafkan. Alina bangkit perlahan, tatapannya dingin. Ia menatap Bram, tanpa emosi, tanpa penyesalan. Statusnya berubah. Dari istri yang dipermalukan, ia kini menjadi korban yang harus dibela. Para tamu mulai bergerak. Beberapa mencoba mendekati Alina, menawarkan bantuan. Simpati mengalir deras. Close up pada wajah Alina. Tekad kuat terpancar jelas. Ini bukan akhir, melainkan awal dari balas dendam yang lebih besar. Malam ini, Alina telah kehilangan segalanya. Namun ia juga menemukan kekuatan baru, kekuatan untuk bangkit dan membalas. Kisah ini baru saja dimulai, dan dunia akan menyaksikan bagaimana seorang korban bisa menjadi pembalas yang tak terhentikan. Malam ini, Alina telah kehilangan segalanya. Namun ia juga menemukan kekuatan baru, kekuatan untuk bangkit dan membalas. Kisah ini baru saja dimulai, dan dunia akan menyaksikan bagaimana seorang korban bisa menjadi pembalas yang tak terhentikan. Malam itu, Alina melangkah ke dalam bayangan rumah mertuanya, membawa harapan yang rapuh. Setelah insiden di pesta, ia mencari perlindungan, sebuah pelukan dari keluarga yang seharusnya. Namun, udara di dalam terasa dingin, lebih dingin dari hujan yang baru saja ia tinggalkan. Setiap langkahnya bergema di lantai marmer menuju ruang tamu yang diselimuti kegelapan. Di sana, Bu Ratna duduk, siluetnya tegas di antara bayangan, menanti. Alina mendekat, hatinya berdebar, berharap menemukan simpati di mata ibu mertuanya. Namun, saat Bu Ratna menoleh, tatapannya adalah es tanpa kehangatan. Tidak ada pelukan, tidak ada kata-kata penghiburan, hanya keheningan yang mencekam. Alina merasakan harapan kecilnya runtuh, digantikan oleh firasat buruk. Bu Ratna mulai berbicara. Suaranya rendah, namun penuh otoritas, memecah keheningan. Ia mengungkapkan kebenaran yang lebih gelap dari malam itu sendiri. Karina, wanita yang menjadi pemicu insiden, ternyata memegang kartu truf, bukti korupsi, pencucian uang perusahaan keluarga yang dilakukan oleh almarhum suaminya dan dilanjutkan oleh Bram, suaminya Alina. Pernikahan mereka yang Alina kira adalah cinta hanyalah sebuah tameng untuk menjaga citra bersih keluarga, melindungi rahasia gelap mereka. Alina mendengarkan
Setiap kata menusuk seperti belati, menghancurkan dunianya. Ia hanyalah pion, bidak dalam permainan yang jauh lebih besar dan kejam. Kebenaran pahit itu terungkap, memutarbalikkan setiap kenangan manis. Cinta yang ia yakini kini terasa seperti jebakan yang dirancang dengan cermat. Bu Ratna melanjutkan, suaranya tanpa emosi, menjelaskan kedalaman konspirasi. Bagaimana jaringan korupsi ini telah mengakar kuat dalam bisnis keluarga dan bagaimana mereka rela melakukan apa saja untuk melindunginya. Alina menyadari ia terjebak di tengah perang mafia kerah putih. Sebuah dunia yang penuh intrik, pengkhianatan, dan kekuasaan gelap. Bu Ratna menegaskan, keluarga lebih memilih mengorbankan perasaannya daripada membiarkan Karina membocorkan rahasia ke polisi. Kata-kata itu adalah pukulan terakhir, menghancurkan sisa kepolosannya. Namun, di tengah kehancuran itu, sesuatu mulai bangkit dalam dirinya. Keterkejutan berubah menjadi kemarahan yang membara. Dan kemarahan itu menjadi tekad yang tak tergoyahkan. Ia menyadari air mata tidak akan menyelamatkannya lagi. Untuk keluar dari situasi ini, ia harus menjadi serigala. Tatapan matanya berubah dari korban menjadi predator. Penuh perhitungan, menandakan awal dari rencana balas dendamnya. Ia akan membalas setiap pengkhianatan, setiap kebohongan. Keluarga ini akan membayar mahal atas apa yang telah mereka lakukan. Alina yang baru telah lahir, lebih kuat, lebih kejam, siap untuk memburu mereka yang telah menjadikannya korban. Ini bukan lagi tentang bertahan hidup, ini tentang balas dendam. Tatapan matanya berubah dari korban menjadi predator. Penuh perhitungan, menandakan awal dari rencana balas dendamnya. Ia akan membalas setiap pengkhianatan, setiap kebohongan. Keluarga ini akan membayar mahal atas apa yang telah mereka lakukan. Alina yang baru telah lahir, lebih kuat, lebih kejam, siap untuk memburu mereka yang telah menjadikannya korban. Ini bukan lagi tentang bertahan hidup, ini tentang balas dendam. Selama ini, kalian hanya melihat topeng seorang wanita yang rela melakukan apa saja demi cinta atau mungkin demi uang. Kalian menuduhku, menghakimiku, tapi kalian tidak pernah tahu apa yang sebenarnya mendorong setiap langkahku. Setiap sentuhan, setiap senyuman palsu pada Bram adalah racun yang perlahan kubangun. Sebuah sandiwara menjijikkan. Dendam ini sudah berakar dalam. 10 tahun aku hidup dengan bayangan kehancuran. Semuanya bermula di malam kelam itu. Malam ketika dunia kecilku runtuh, dihancurkan oleh kebohongan dan keserakahan. Aku masih kecil, terlalu muda untuk mengerti. Tapi aku ingat ketakutan di mata ayahku dan air mata ibuku. Ayahku, seorang pria jujur, difitnah, diseret paksa, seolah dia penjahat paling keji. Aku melihatnya, aku mendengar tuduhan itu dari mulut ayah Bram yang berdiri angkuh di sana. Rumah kami disita, kenangan kami dibuang begitu saja. Kami kehilangan segalanya dalam sekejap. Puncaknya adalah saat ibu menyerah. Beban itu terlalu berat. Ia memilih jalan yang tak termaafkan. Sejak saat itu, dendam membara di hatiku. Setiap air mata yang kutumpahkan menjadi bahan bakar. Aku bersumpah, aku akan membuat mereka membayar dengan cara yang paling menyakitkan. Kembali ke masa kini, setiap hari adalah acting, setiap kata adalah kebohongan yang terencana. Aku mendekati Bram bukan karena cinta, tapi untuk menghancurkan kerajaannya dari dalam. Setiap percakapan, setiap rahasia yang kudengar adalah potongan puzzle menuju kehancuran mereka. Aku bukan pelakor jahat yang kalian kira. Aku adalah arsitek kehancuran yang bekerja dalam bayangan. Setiap langkahku adalah perhitungan matang. Setiap risiko adalah bagian dari rencana besar. Kini, saatnya untuk melangkah lebih jauh. Saatnya untuk mencari sekutu dalam kegelapan ini.
Hujan deras membasahi kota, mencerminkan badai yang akan segera datang. Badai yang kubawa. Disinilah, di tengah kegelapan, dua jiwa yang terluka akan bertemu untuk satu tujuan. Ketegangan terasa di udara, seolah setiap napas bisa memicu ledakan. Ini bukan pertemuan biasa. Aku meletakkan berkas merah tebal di hadapannya. Bukti bom waktu yang siap meledak. Alina menatap berkas itu, lalu padaku. Matanya penuh pertanyaan dan sedikit ketakutan. Aku tidak butuh suamimu, Alina. Aku butuh kepalanya dinampan. Kita punya musuh yang sama. Bantu aku menghancurkan mereka sampai miskin. Atau kau akan hancur sendirian. Ini bukan sekadar tawaran. Ini adalah satu-satunya jalan keluar dari neraka yang kau alami. Pilihan ada di tanganmu, Alina. Bergabunglah denganku, dan kita akan mengubah takdir atau tolak dan hadapi kehancuran sendirian. Permainan ini baru saja dimulai. Dua wanita, satu tujuan. Balas dendam akan segera terwujud, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Saksikan bagaimana kebenaran terungkap, dan bagaimana dendam mengubah segalanya. Kita punya musuh yang sama. Bantu aku menghancurkan mereka sampai miskin. Atau kau akan hancur sendirian. Ini bukan sekadar tawaran. Ini adalah satu-satunya jalan keluar dari neraka yang kau alami. Pilihan ada di tanganmu, Alina. Bergabunglah denganku, dan kita akan mengubah takdir atau tolak dan hadapi kehancuran sendirian. Permainan ini baru saja dimulai. Dua wanita, satu tujuan. Balas dendam akan segera terwujud, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Saksikan bagaimana kebenaran terungkap, dan bagaimana dendam mengubah segalanya. Kisah ini adalah tentang keadilan yang tertunda. Sebuah simfoni balas dendam yang dimainkan dengan presisi dan kecerdasan. Bram, seorang pria arogan, tidak pernah menyangka bahwa keserakahannya akan menjadi bumerang baginya. Namun, dua wanita cerdas, Alina dan Karina, telah merancang sebuah rencana yang sempurna. Alina, dengan ketenangan yang mematikan, memulai langkah pertamanya. Dia memindahkan aset liquid Bram ke rekening luar negeri, menggunakan surat kuasa yang ditandatangani saat Bram mabuk. Sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya, tanda kemenangan kecil yang tak terlihat. Sementara itu, Karina bergerak dalam bayangan, mengumpulkan bakti korupsi. Dia membocorkan dokumen-dokumen itu secara anonim ke kejaksaan dan media. Kilasan berita utama yang mengejutkan mulai muncul, mengguncang dunia Bram. Setiap langkah mereka adalah pukulan telak, dirancang untuk menghancurkan pondasi kekuasaan Bram. Bram yang dulunya tak tersentuh, kini mulai merasakan tekanan yang tak tertahankan. Dunia yang ia bangun dengan keserakahan kini runtuh perlahan-lahan. Hari itu tiba, hari di mana semua keangkuhannya harus dibayar mahal. Dia dipecat dari dewan direksi, kehormatannya hancur berkeping-keping. Dengan langkah gontai, Bram pulang ke rumah mewahnya yang kini terasa asing. Dia membuka pintu, dan pemandangan di depannya membuatnya terhenyak. Ruangan itu kosong melompong, perabot, lukisan, bahkan mobil-mobil Nia telah lenyap. Ekspresi shock dan kemarahan Bram perlahan berubah menjadi keputusasaan yang mendalam. Di meja makan yang kosong, hanya ada sebuah amplop coklat menunggunya. Dengan tangan gemetar, Bram membukanya, dan dunia Bram runtuh sepenuhnya. Surat gugatan cerai dari Alina dan cincin kawinnya yang dulu ia berikan. Semua yang ia miliki, semua yang ia banggakan, kini telah direnggut darinya. Di sisi lain dunia, jauh dari puing-puing kehancuran Bram, Alina dan Karina menikmati kebebasan. Mereka duduk berdampingan di pesawat first class menuju Eropa, saling bertukar pandang penuh kemenangan, sebuah pengakuan atas keberhasilan mereka. Mereka mengangkat gelas champagne, bersulang untuk awal yang baru. Senyum puas terpancar di wajah mereka, meninggalkan masa lalu yang kelam. Pemandangan awan dari jendela pesawat melambangkan kebebasan
dan harapan. Mereka telah menulis ulang takdir mereka sendiri dengan keberanian dan kecerdasan. Ini adalah akhir dari satu babak dan awal dari petualangan baru yang tak terbatas.